Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari Kabupaten Pidi akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik yang beranggota saya sendiri Nurul Fajria SMA Negeri 1 Mutiara. Di sebelah kanan saya adalah Saya Rosita dari SMA Negeri 1 Mutiara. Di sebelah kiri saya adalah Mulyana dari SD 1 Begnun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rosita. Bu Rosita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bu Nurul, saya akan melakukan praktik kucing. Di sini saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang pataapan kucing. Gimana? Apa Ibu bisa? Baik Bu Rosita, saya ingin rubrik Slow, penilaian ya. kucingnya bagaimana yang dilakukan Bu Rosita terhadap Bu Muli. Lebih spesifik supaya lebih mudah mengidentifikasi keberhasilan dan sejauh mana tingkat keberhasilan yang ingin kita bias menggali potensi yang ada pada Bu Mulyana sebagai kucing. Begitu Bu Rosita. Iya Bu, baik Bu. Kompetensi kucing mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya dapat bisa bertanya dengan pertanyaan berbobot sehingga dapat mengiring kucing menggali potensinya pada dirinya sendiri. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi karena saya kadang bingung menentukan kata kuncinya. Apa indikator ketercapaian tujuannya? Ingin dicapai Bu Nurul sebagai coach? Saya dapat menggali potensi Bu Mulyana dengan indikator misalnya Bu Mulyana bisa mengemukakan ide kreatifnya, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana tersebut. Serta Mulyana juga dapat bertanggung jawab atas aksi yang dilakukannya, begitu Bu. Oh, jadi kompetensi-kompetensi itu yang ingin Ibu kembangkan kepada Bu Mulyana ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu Nurul, silakan Ibu Nurul melakukan kucing. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Nurul, bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Mulyana, silakan Bu Mulyana, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Nurul tentang murid-murid saya. Baik Bu Mulyana, yang mau diobrolinnya apa ya Bu Mulyana pada hari ini? Saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya mengajar di kelas 5 dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam hal belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Oh begitu ya Bu Mulyana. Jadi siswa-siswa mengalami penurunan motivasi dalam belajarnya sehingga berdampak pada hasil belajarnya juga menurun ya. Iya. Kira-kira bagaimana ya ingin Ibu Mulyana dapatkan di akhir obrolan kita ini?
Saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasikan siswa agar lebih giat lagi belajarnya. Menurut Ibu Mulyana, hal apa yang bisa yang membuat siswa-siswa Ibu menurun hasil belajarnya setiap pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang dapat menyebabkan murid saya rendah dalam hasil belajar adalah pembelajarannya sepertinya masih sangat membosankan bagi anak-anak, terlalu monoton mungkin ya. Dan juga saya selalu dominan yang berbicara di depan anak-anak, sehingga siswanya membuat tidak aktif. Dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah, Bu Nurul. Oh begitu ya Bu Mulyana. Kira-kira apa yang dapat membuat siswa Ibu itu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, siswa saya menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, sehingga anak-anak bisa mengeksplor diri dalam hal pembelajaran, Bu Nurul. Oh, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat siswa-siswa Ibu itu dapat meningkatkan hasil belajarnya? Menurut saya, pembelajaran berpusat pada murid, juga dengan penggunaan media pembelajaran mungkin sangat berpengaruh, dan juga menggunakan semacam speaking sehingga dapat memotivasi anak-anak dalam hal pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut dapat menyenangkan dan tidak monoton. Kalau boleh Ibu, saya tahu Bu, menggunakan sumber apa saja yang dalam pembelajaran di sekolah yang Ibu lakukan? Untuk sekarang ini saya masih menggunakan buku teks yang tersedia di perpustakaan, Bu. Ada sumber lainkah dalam selain buku teks yang disediakan? Sepertinya banyak sih, Bu, namun saya masih belum menggunakannya. Seperti dengan menggunakan video pembelajaran, dan juga dari artikel-artikel atau dari blog, dan juga bisa mengaksesnya dari internet, Bu. Iya benar sekali ya Bu ya. Saya yakin Ibu bisa membuat siswa-siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya siswa yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Dari level 1 sampai 10, menurut Bu Mulyana, hal apa ya, level berapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajarannya? Mungkin pada saat ini saya merasa masih di level 5, masih sangat rendah sepertinya. Ya, iya Bu Mulyana. Jadi di sini Ibu meningkatkan level ke berapa lagi untuk kedepannya? Sebenarnya saya tidak ingin muluk-muluk, namun menginginkan anak-anak itu lebih sukses. Bisa dikatakan kalau dengan level itu setidaknya bisa pada level 8 atau 9. Apa rencana Bu Muli untuk bisa sampai ke level? Saya akan memanajemenkan kelas dulu, misalnya ketika membuat speaking yang berkaitan dengan tema atau pembelajaran. Kemudian melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, dan juga menggunakan media berupa video supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran selanjutnya, dan juga diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Ya, dari beberapa rencana yang Ibu Mulyana lakukan, sampai mana yang menurut Ibu Mulyana dalam waktu dekat ini untuk mendesak untuk dilakukan? Saya akan segera melakukan dalam pembelajaran, yaitu dengan mencoba menggunakan video pembelajaran. Mungkin itu akan lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian juga melakukan speaking sehingga tidak membuat siswa-siswa itu dalam belajar merasa jenuh. Jadi dengan kita membuat speaking, semangat belajar anak-anak itu masih tinggi, masih ingin belajar walaupun kadang-kadang dalam keadaan yang agak terasa lelah, namun karena kita menggunakan speaking, semangat anak itu masih tetap.
Oh begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu Mulyana yang harus dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang harus menarik ya pastinya dalam proses belajar mengajar itu, dan melakukan ice breaking di dalam kelas. Kira-kira ini kapan ya Bu Mulyana memulai melakukan kegiatan tersebut? Saya akan menggunakan kegiatan atau rencana tersebut mungkin pada saat pembelajaran langsung diterapkan ya. Itu akan mempersiapkan segala sesuatu dengan rancangan sedemikian rupa supaya bisa tercapai tujuan pembelajaran untuk siswa dan guru. Baik ya, untuk memudahkan pekerjaan, siapa yang bisa membantu Bu Mulyana dalam melaksanakan rencana aksi motivasi murid dalam belajar yang telah Ibu buat ya? Saya akan mencoba pertama itu saya membuat organisasi dulu, kemudian saya juga meminta teman sejawat, mungkin ada teman sejawat yang lebih di bagian IT, itu bisa kita berkolaborasi atau berbagi informasi, dan juga bisa kita bertanya bagaimana cara membuat video pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Baik Bu Mulyana, saya akan menanyakan bagaimana rencana yang Ibu Mulyana dapat terlaksana dengan baik. Biasanya nih Bu Nurul ya, untuk mencapai rencana saya yang lebih baik, yaitu yang pertama mempersiapkan semua kebutuhan belajar itu berpusat pada murid. Kemudian juga menyampaikan pembelajaran dengan tidak lagi menggunakan metode ceramah. Pembelajaran itu dilakukan biasanya kalau dengan ceramah itu anak-anak merasa bosan karena merasa monoton, dan juga tidak menumbuhkan minat belajar anak-anak. Namun dengan menggunakan metode atau media yang menyenangkan dapat dalam pembelajaran seperti menggunakan video pembelajaran, ice breaking atau permainan-permainan, itu dapat memotivasikan belajar siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, dan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang sangat baik. Baik ya Bu Mulyana, dari obrolan kita yang pada hari ini yang menarik ini apa yang sudah Ibu Mulyana dapatkan? Dari obrolan kita pada hari ini, saya mendapatkan atau menemukan saran dari Ibu Nurul, yaitu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba yaitu 3 cara tadi. Yang pertama itu dengan menggunakan video pembelajaran, menggunakan ice breaking, dan juga menerapkan permainan-permainan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan tema atau topik pembelajaran. Selain itu juga menambahkan wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid untuk memotivasi belajar siswa. Baik ya Bu Mulyana. Kemudian bagaimana ya rencana komitmen Ibu terhadap rencana ini untuk kedepannya? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik. Dalam prosesnya itu menggunakan banyak sumber ya. Dan juga melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Sama-sama ya Bu Mulyana ya, itu semua rencana aksi bisa berjalan dengan baik ya. Saya tunggu hasil rencana Ibu untuk kedepannya setelah melaksanakan cara-cara motivasi Ibu untuk murid-murid Bu Mulyana ya. Semoga bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi hasil diskusi kita pada hari ini juga bermanfaat ya Bu Mulyana. Alhamdulillah Bu Nurul, dengan obrolan kita hari ini mungkin banyak sekali saya mendapatkan masukan atau saran dari Bu Nurul.
Mudah-mudahan rencana ini saya akan bisa membuahkan hasil yang lebih baik juga, Bu Nurul. Terima kasih sebelumnya Bu Nurul yang telah meluangkan waktu untuk bisa berbagi dengan Bu Nurul dan kesempatan kepada saya dan mau mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi, mendapatkan masukan atau saran dari Bu Nurul. Mudah-mudahan rencana ini saya akan bisa membuahkan hasil yang lebih baik juga, Bu Nurul. Terima kasih sebelumnya Bu Nurul yang telah meluangkan waktu untuk bisa berbagi dengan Bu Nurul dan kesempatan kepada saya mau mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi. Saya juga akan mencatat semua apa yang Ibu Nurul sarankan sehingga menjadi pembelajaran saya lebih menarik dan dapat meningkatkan motivasi bagi siswa saya nanti. Iya Bu Mulyana, terima kasih juga udah mau berbagi ya dengan saya permasalahan cerita pada hari ini. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan untuk kedepannya. Nantinya bisa menjadi refleksi untuk kita. Jadi untuk ke depan serta memberikan contoh ke teman-teman yang lain agar bisa menjadi pembelajaran kita lebih baik lagi untuk kedepannya ya Bu Mulyana. Baik Bu Nurul, insya Allah akan dilaksanakan semua saran atau masukan dari Ibu. Terima kasih Bu Nurul. Sama-sama Bu Mulyana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah ya sudah Bu Rosita. Tinggal kita meningkatkan lagi skill yang saya sebagai coach dengan terus berlatih lagi untuk kedepannya dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional untuk kedepannya. Baik, Bu Nurul, luar biasa sekali. Nah, dari hasil coaching Ibu tadi dengan Ibu Mulyana, ada beberapa catatan hasil observasi ya Bu ya. Itu catatan hasil observasi sudah bagus, hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri kucing. Baik Bu Rosita. Terima kasih atas pengamatannya, bahan untuk meningkatkan skill saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi menjadi coach ya. Iya Bu Mulyana. Nah, untuk kedepannya Ibu Nurul kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Bisa mengidentifikasi sebuah masalah dari seorang yang membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, mengiring kucing, dapat menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang ada pada diri seorang kucing. Untuk menghadapinya bagaimana agar bisa menjadi solusi yang baik lah begitu Bu. Baik Bu Nurul, saya kira cukup di sini dulu ya pembicaraan kita. Sampai jumpa di lain kali dan pada kesempatan waktu Ibu melakukan coaching berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mulyana. Waalaikumsalam Bu Rosi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, sesuai janji kita kemarin kan Bu, saya akan berbincang sebentar dengan Ibu ya. Baik Bu Rosita, silakan. Sesuai janji kemarin, kita akan berdiskusi sebentar terkait kucing dengan menggunakan alur tirta. Nanti Ibu Rosita akan melakukan kucing dengan kuci, itu dengan Bu Nurul, dan saya yang menjadi pengamat ataupun observernya ya. Baik Bu.
nanti kita akan melakukan dengan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rosita kembangkan? Jadi Ibu Mulyanakan, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Rosita, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana kompetensi yang akan Ibu terapkan nanti di pemeliharaan? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari kucing. Baik Bu Rosita, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Ibu Rosita mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan potensi kucing, kapan dilaksanakan percakapan kucing tersebut? Kebetulan hari ini ya Bu ya, saya sudah janjian dengan Bu Nurul. Baik Bu Rosita, nanti saya juga akan menyampaikan ketercapaian Bu Rosita dalam melaksanakan coaching. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Rosita. Gimana kabarnya Bu Rosita? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik ya Bu ya. Baik Bu Rosita, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di dalam kelas yang saya ngajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya sampaikan, sehingga pembelajarannya masih monoton. Jadi Ibu ingin akan membicarakan mengenai murid Ibu yang monoton ya Bu ya, cara mengajar Ibu yang monoton begitu Bu ya? Iya Bu, jadi saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang tentang antusias murid-murid saya agar mereka bisa lebih baik Bu. Jadi menurut Bu Nurul, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya yang saya ajarkan Bu. Menurut Bu Nurul, hal apa saja yang membuat murid itu kurang antusias dalam belajar dengan Ibu di kelas? Kalau menurut saya ya Bu ya, saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias. Adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara. Bercerita di depan murid-murid saya juga saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif dalam berbicara dalam proses pembelajaran saya, sehingga dalam pembelajaran secara komunikasinya kurang baik ya Bu. Oh begitu ya. Kurang terarah begitu. Oh iya, begitu ya. Nah, Ibu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan ya Bu, pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa itu tidak bosan ya Bu ya. Pastinya seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Ibu Nurul. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak merasa bosan ketika pembelajaran dengan Ibu? Menurut saya Bu, pembelajaran yang harus berpusat pada murid ya, tentunya diminta murid aktif dalam pembelajarannya, kemudian menambahkan ice breaking ataupun game yang menarik supaya pembelajarannya lebih
menarik dan aktif dalam pembelajaran di kelas nantinya. Bagus sekali Bu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja waktu di kelas ketika Ibu mengajar? Saya bisa memakai dengan menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Apakah ada sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks yang ada di perpustakaan? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar yang lain seperti video, video YouTube, artikel di blog, ataupun tulisan-tulisan ilmiah, kuis-kuis yang menarik seperti ular tangga yang bisa mereka semangat ya, mungkin tertarik dalam pembelajaran. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang seperti Canva ya Bu ya, ataupun TikTok dalam pembelajaran yang bisa mereka semangat dalam belajarnya. Nah, betul sekali Bu Nurul. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid antusias dalam belajar seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu ceritakan tadi? Jadi saya akan memberikan tugas-tugas sesuai dengan minat bakat murid tersebut ya Bu ya, pastinya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksakan, tetapi mereka memang senang mengerjakannya sendiri tanpa paksaan dalam tugas-tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk video, gambar-gambar ataupun laporan secara digital agar lebih menarik dalam pembelajaran. Begitu. Bagus sekali rencananya Bu Nurul, mudah-mudahan bisa berhasil ya Bu. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana ya Bu ya, pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumbernya. Tidak hanya satu sumber, jadi banyak sumbernya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu bisa berjalan merdeka belajar ya Bu ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minatnya. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung komitmen Ibu itu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Kira-kira kapan rencana Ibu ingin melaksanakan rencana Ibu ini? Langkah apa yang pertama yang ingin Ibu lakukan? Betul sekali Bu, saya yakin Ibu bisa membuat siswa Ibu dapat meningkatkan hasil belajar dan siswanya tidak merasa monoton lagi atau merasa bosan ketika Ibu mengajar. Nah, dari level 1 sampai 10 menurut Bu Nurul sendiri, Ibu ada di level berapa saat ini untuk bisa membuat siswa tidak merasa bosan lagi ketika Ibu mengajar? Sepertinya ya Bu ya, saya merasa masih di level 5 mungkin ya. Sepertinya begitu, di level 5. Bu Nurul ingin meningkatkan ke level berapa? Harapan saya Bu ya, pastinya kita kan mau yang lebih baik. Pastinya saya akan mau meningkatkan lebih baik lagi levelnya. Saya mau level ke 8 dan 9 begitu ya Bu ya. Iya, berarti Ibu ingin berada di level 8 Bu ya. Nah, menurut Bu, apa rencana Bu Nurul untuk bisa mencapai ke level 8? Jadi rencana saya pastinya dalam pembelajaran saya itu saya akan melakukan pembelajaran yang secara inovatif ya Ibu ya, dengan model pembelajaran yang inovatif. Saya juga akan menerapkan video-video pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa membuat siswa saya itu semangat ya Bu ya. Saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan ataupun workshop yang ada untuk meningkatkan kompetensi saya Ibu.
Wah, bagus sekali rencana Bu Nurul. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi, untuk mungkin dalam waktu dekat, rencana apa yang mungkin akan Ibu laksanakan? Ya, saya akan belajar lagi ya dari guru di sekolah maupun di luar sekolah, dari MGMP, dari teman-teman sejawat yang lainnya, melakukan kolaborasi ya Bu ya, dengan baik agar pembelajaran saya lebih baik untuk ke depan. Nah, dari rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini, bagaimana Bu Nurul bisa tahu kalau rencana Ibu itu akan terlaksana dengan baik? Baik Bu ya. Di sini untuk mencapai rencana yang lebih baik, saya mempersiapkan sesuatu kebutuhan yang bisa berpusat pada murid agar mereka menyenangkan dalam proses pembelajaran. Jadi menyampaikan pembelajaran yang metode-metode yang menarik lalu ya, seperti model pembelajaran yang sekarang ini ada model pembelajaran discover learning, ada model pembelajaran project basic learning, dan ada juga model pembelajaran PJBL. Disitulah kita akan membuat model-model pembelajaran agar bisa membuat siswa itu menyenangkan dalam pembelajaran. Nah, mungkin ada juga menumbuhkan minat mereka itu dengan cara menampilkan menggunakan video-video pembelajaran, ice breaking dalam kelas biar mereka itu semangat, dan permainan-permainan game, kuis, biar mereka menyenangkan dalam pembelajaran sehingga termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, akan meningkatkan hasil belajar mereka juga pastinya. Nah, bagus sekali Bu ya rencananya. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bu Nurul dapatkan? Dari obrolan kita ini saya menemukan cara meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan, supaya siswa-siswi saya itu semangat dalam belajar. Dengan mencoba hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi, menggunakan video pembelajaran, ice breaking, permainan-permainan yang terkait dalam pembelajaran seperti kuis-kuis yang menarik, begitu ya Bu ya, agar menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan murid di dalam kelas, agar termotivasi belajarnya yang menurun tadi juga bisa meningkat. Wah, bagus sekali juga Bu ya, bagus sekali. Kemudian bagaimana komitmen terhadap rencana Ibu? Jadi komitmen saya itu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik menggunakan banyak-banyak sumber ya Bu ya, bukan hanya satu sumber saja. Jadi sumber-sumber belajar yang menarik, yang seperti saya sebutkan tadi, untuk meningkatkan motivasi belajar anak, gitu Bu. Wah, keren sekali Bu Nurul. Itu semua rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Ibu setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu kan. Semoga bermanfaat dari hasil diskusi kita hari ini. Alhamdulillah Bu Rosita, dengan obrolan kita ini banyak sekali yang saya dapatkan manfaatnya ya Bu ya, percakapan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan rencana saya akan membuahkan hasil ya Bu ya. Mohon doanya juga dari Ibu supaya saya lebih baik lagi pembelajaran saya di dalam kelas. Terima kasih kepada Ibu ya, telah memberikan kesempatan bagi saya, telah meluangkan waktu untuk saya agar saya juga bisa menemukan permasalahan saya hadapi ini ada solusinya. Jadi di sini saya tidak lupa juga mencatat perkembangan saya untuk kedepannya. Sama-sama Bu Nurul. Terima kasih juga Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Nanti bisa Ibu jadikan sebagai refleksi, sebagai contoh buat teman-teman yang lain. Baik Bu Rosita, terima kasih. Insya Allah akan saya laksanakan semua saran Ibu dan masukan Ibu yang tadi Ibu kita bicarakan tadi. Terima kasih banyak ya Bu ya.
Ibu saya sangat senang Bu. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu Nurul. Nah, berhubung waktu kita sudah lama Bu ya, kita ngobrolnya pun sudah berbincang-bincang sudah lama. Saya akhiri mungkin sampai di sini dulu ya pembicaraan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rosita, Ibu kan tadi sudah melaksanakan kucing. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah ya Bu Meliana, hasil kucingnya bagus dan kucingnya juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu Rosita sampaikan di awal ya. Baik Bu. Apa yang sudah Ibu Rosita lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Bu? Iya Bu ya, yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat kucing. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus apa yang disampaikan oleh kucing dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi diri dari kucing. Wah, baik sekali Bu ya. Setelah saya observasi tadi, memang Ibu Rosita sudah melakukan kucing dengan bagus. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian selama saya kucing. Baik Bu Rosita, selanjutnya langkah-langkah Ibu Rosita untuk mengembangkan kompetensi, memberikan itu pertanyaan bobot itu bagaimana? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Baik Bu Rosita, jadi kapan rencana Bu Rosita akan memberikan refleksi tersebut? Yang pastinya dalam waktu dekat Bu ya, akan segera saya laksanakan secepatnya Bu. Baik Bu Rosita, nanti kita akan bertemu lagi ya untuk progres perkembangan dari Ibu Rosita. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Kita akhiri perjumpaan kita di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mulyana. Waalaikumsalam Bu Nurul. Apa kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Bagaimana dengan Bu Nurul sendiri? Alhamdulillah saya baik juga. Pada hari ini saya akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal untuk pembicaraan beberapa hal kepada Ibu, yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik dari penilaian coaching pada hari ini. Nah, pada saat Ibu melakukan coaching, ini akan menilai antara KUD dan coaching apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci atau belum, dan bagaimana seorang coaching akan menanggapi pertanyaan dari KUD-nya, apakah sudah sesuai atau belum. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan pastinya kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Baik Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh ya, menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi tersebut, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan secara spesifik agar ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti 2 kompetensi ya yang Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu ya, yaitu dengan menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini yang menjadi indikator pencapaiannya itu apa ya Bu ya? Yang menjadi indikator pencapaian adalah ketika menjadi kusi itu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan atau menerapkan langkah-langkah untuk mencari solusi dari permasalahannya. Baik Bu ya, jadi yang menjadi indikator pencapaiannya adalah ketika Kosi bisa menemukan sendiri solusinya dari permasalahan tersebut ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang Ibu bilang tadi. Jadi silakan Ibu melakukan coaching. Setelah ini Ibu akan melakukan coaching. Kita akan berbicara kembali ya Bu ya. Ya Bu. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam Bu Mulyana. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Ingin menceritakan apa Bu ya? Iya Bu, saya ingin menceritakan pengalaman saya yang ada di sekolah. Baik, saya punya waktu 10 atau 15 menit. Silakan Ibu menceritakan kepada saya ya. Iya Bu, saya melihat bukan ketika saya mengajar, anak-anak itu merasa bosan gitu Bu ketika saya mengajar. Mereka kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mereka ada yang ngobrol dengan teman sebangku, ada yang hanya diam, ada yang melamun, ada yang tidur, ada yang jalan-jalan, ada yang keluar masuk kelas. Intinya semua siswa itu sibuk dengan kegiatan mereka sendiri tanpa memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan. Ketika saya juga membacakan materi pembelajaran, mereka tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mereka sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Misalnya, saya ada bertanya mengenai pembelajaran dan tidak ada respon dari murid saya. Mereka hanya diam saja. Misalnya juga ketika saya bertanya apakah mereka sudah mengerti atau belum dengan materi yang saya sampaikan, juga tidak ada jawaban. Jadi kan Bu, saya sebagai guru tidak tahu apakah murid saya itu sudah mengerti atau belum. Oh, jadi itu permasalahan Ibu ya. Siswa itu merasa bosan ketika Ibu mengajar. Begitu Bu ya? Iya Bu, ketika saya bertanya kepada siswa kenapa mereka tidak memperhatikan ketika saya mengajar, mereka menjawab pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik, seperti hanya mendengar orang berpidato di masjid saja. Jadi tidak ada menarik-menariknya, sehingga siswa-siswa saya itu merasa bosan ketika saya mengajar, hanya seperti mendengar orang berceramah. Tidak ada aktivitas dari mereka. Jadi saya saja yang berceramah di depan kelas. Jadi menurut Ibu Rosita, apa yang ingin Ibu Rosita dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya bukan yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini. Saya ingin mendapatkan perubahan dari cara saya mengajar, sehingga siswa saya itu tidak merasa bosan lagi ketika saya mengajar. Mungkin dengan mengubah cara mengajar saya. Dari yang pertama saya itu menggunakan metode yang monoton, yaitu metode ceramah. Saya ingin menggunakan metode-metode pembelajaran atau model-model pembelajaran yang inovatif, seperti ada PBL, ada scientific, ada discovery learning,
Kan banyak sekali Bu model-model pembelajaran yang inovatif sekarang, sehingga pembelajarannya itu lebih menarik. Seperti membuat siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nanti rencananya saya akan misalnya dari model pembelajaran inovatif tersebut, nanti siswa akan berdiskusi dengan temannya sehingga siswanya lebih aktif. Saya juga harus melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan pembelajaran yang berpusat kepada guru, sehingga proses pembelajaran akan menarik dan siswa tidak akan merasa bosan lagi. Oh, jadi Ibu ingin merubah cara mengajar Ibu, ya, dari menggunakan metode ceramah dan kemudian ingin melakukan perubahan dengan menggunakan metode yang lebih menarik lagi, seperti tadi problem based learning atau discussion learning, dengan mengelompokkan siswa dan juga melakukan diskusi sehingga lebih aktif dan menggunakan media yang lebih menarik. Ibu, begitu Bu ya? Iya Bu, sehingga akan ada perubahan dari cara saya mengajar. Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa-siswa Ibu? Perubahan yang saya harapkan yang pastinya perubahan yang lebih baik Bu ya. Seperti siswa saya lebih aktif ketika pembelajaran, mereka merasa senang, mereka bersemangat untuk belajar, dan juga yang pastinya tercapainya tujuan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Kalau melakukan pembelajaran dan siswanya juga sudah aktif, bersemangat untuk belajar dan juga senang, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran, itu artinya sudah di level 10 Bu ya. Nah, sekarang Ibu mengajar, keadaan siswa masih bosan, sudah ada di level berapa kira-kira? Mungkin masih sangat rendah Bu ya, mungkin di level 5. Walaupun ya ada beberapa siswa yang memperhatikan juga ketika saya mengajar. Tetapi kan lebih banyak siswa yang tidak memperhatikan ketika saya mengajar. Walaupun sudah ditegur beberapa kali, mereka masih asik dengan kegiatan mereka sendiri, tidak memperhatikan ketika saya mengajar. Baik Bu Rosita, Ibu ingin di level berapa yang ingin Ibu capai untuk sekarang ini? Tidak terlalu tinggi sih Bu ya, yang pastinya di level yang lebih baik lagi. Mungkin di level 7 sudah bisa Bu ya. Saya hanya ingin melakukan perubahan dari cara mengajar saya, sehingga siswa saya tidak merasa bosan ketika saya mengajar, tetapi mereka akan merasa senang dan aktif ketika saya melakukan proses pembelajaran. Walaupun perubahannya tidak signifikan, setidaknya ada perubahan ketika saya mengajar ya Bu, gitu. Karena saya juga harus belajar dari model-model pembelajaran yang inovatif dan bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik siswa. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Nah, untuk melakukan perubahan tersebut, langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, workshop mengenai model pembelajaran yang inovatif dan juga bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik ya, serta mencari referensi lain mungkin selain mengikuti kegiatan tersebut, atau juga saya akan melihat praktik baik yang sudah dilakukan oleh orang yang berpengalaman mengenai hal tersebut. Selain dari hal yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah ada cara lain yang mungkin Ibu lakukan? Ada sih Bu ya, mungkin dengan bertanya kepada rekan guru yang ada di sekolah saya yang sudah menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif dan juga media-media yang menarik menurut siswa yang ada di sekolah saya. Dari beberapa cara dan langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi, langkah mana yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin langkah-langkah
yang akan saya lakukan dalam dekat ini yaitu bertanya kepada guru yang ada di sekolah saya yang sudah menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif dan juga yang sudah membuat media-media pembelajaran yang menarik begitu Bu ya, yang ada di sekolah saya. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru tersebut sehingga saya bisa menerapkan dari model-model pembelajaran yang inovatif dan media-media yang menarik pada saat saya melakukan proses pembelajaran. Nah, berarti Ibu kan sudah berkolaborasi dengan rekan guru Bu ya, untuk mencapai tujuan Ibu tersebut. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah saya tentunya, yang sudah berpengalaman dalam bidang-bidang tersebut. Nah, sekarang kita sudah di penghujung pembicaraan nih Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan ya dari pembicaraan kita hari ini yaitu gambaran mengenai perubahan seperti apa yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran saya sehingga siswa saya tidak merasa bosan lagi ketika saya mengajar. Dan langkah yang akan saya lakukan untuk melakukan perubahan itu yaitu saya akan berkolaborasi dengan rekan guru lain tentunya ya, yang sudah berpengalaman dalam menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif dan media-media yang menarik sehingga siswa mereka ketika mereka mengajar itu lebih antusias dalam belajar. Nah, saya juga akan belajar dari mereka. Wah, saya sudah tidak sabar Bu mendengar cerita Ibu ketika sudah melakukan perubahan tersebut. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Bu ya pembicaraan kita. Kalau ada kesempatan lain mungkin kita bisa berbincang atau berbagi lagi. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas waktu dan kesempatannya sehingga dapat berbicara dengan Ibu mengenai masalah saya sehingga saya dari masalah yang saya ceritakan kepada Ibu, saya juga mendapat solusinya dan kira-kira perubahan seperti apa yang akan saya lakukan terhadap masalah saya tersebut. Nah, iya Bu, sama-sama. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya pembicaraan kita. Saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi dengan saya dan juga saya mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar ya Bu? Alhamdulillah Bu, coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar juga Bu. Baik Bu, setelah melakukan observasi dalam proses coaching tadi, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan. Baik Bu. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaiannya? Tadi sama coaching saya sudah melakukan itu dengan menggunakan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kondisi tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coachingnya dengan sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi Ibu saya amati, juga ada beberapa catatan ya Bu. Tadi sudah saya berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita tadi, yaitu sudah menanyakan tujuan dari coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu ini sudah mengarahkan ya coachingnya untuk mencari aksi ataupun tindakan apa yang baik dilakukannya, biar mereka itu guru tersebut itu berhasil atau tidaknya. Jadi Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa bertanggung jawab yang ada pada diri coaching, agar rencana aksi yang akan dilakukan untuk berjalan dengan baik. Oke ya, saya tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present ataupun kehadiran penuh ya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya,
sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses Koci hari ini. Mudah-mudahan sukses untuk kedepannya dan memberikan kemudahan lagi dalam kegiatan Koci berikutnya. Oh iya Bu, satu lagi boleh untuk kedepannya Ibu juga kompetensi apa lagi yang bisa Ibu kembangkan berdasarkan hasil Koci pada hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya mendalami yaitu tentang alur cerita ya, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi dari yang kita lakukan hari ini. Baik Bu, luar biasa ya Ibu untuk mendalami alur ceritanya supaya Ibu lebih baik lagi untuk ke depan. Terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini dulu ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.